pagi semuanya. Pagi Bu. Pergi ke pasar membeli kain. Pulangnya mampir ke rumah Pak Rahim. Salam hormat kami haturkan pada Pak Naim. Izinkan kami memulai presentasi dengan hati adem. Ya, saya suruh. Ya, lanjut. Yang tadi Pak Rahim, dan ini Pak Naim, Pak. Iya, apa itu maksudnya? Sudah. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah ibu baik juga, walaupun kita tidak mendukung, tapi kita tetap semangat ya untuk kuliah. Amin. Oke, sebelum ibu mulai presentasi pada hari ini, ibu mau satu orang untuk memimpin doa sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau atau ibu tunjuk? Ibu jauh. Tunjuk jauh. Yang cowok ada yang mau? Iksan boleh? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Baik, terima kasih kepada Iksan. Sebelumnya ibu mohon maaf karena pada hari ini proyektor kita tidak bisa nyala. Sebelumnya pada hari ini itu ibu ingin menampilkan sebuah video. Jadi karena terhalang dengan proyektor kita yang tidak bisa memungkinkan kita untuk ibu untuk membuka videonya, ibu langsung aja. Kali ini ibu akan membahas tentang percobaan tentang gurita elektrostatik dalam listrik statis. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang ibu sampaikan dan sama dengan guru-guru yang di depan, yaitu menjelaskan bagaimana motor listrik itu timbul akibat gesekan, terus menunjukkan bukti adanya gaya tarik menarik antara benda bermuatan listrik, terus menjelaskan dasar teori hukum Coulomb dan menerapkan melalui percobaan, terus menunjukkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, kerjasama, dan tanggung jawab selama percobaan itu dilakukan. Terus menyimpulkan perbandingan hasil percobaan. Nah, kali ini itu ibu sama dengan guru-guru depan akan melakukan percobaan dua. Percobaannya dua itu tentang percobaan tisu menari dan gurita elostatis. Ya benar, elostatis. Nanti ibu harap untuk anak-anak bisa melihat, memahami apa yang terjadi saat tisu menari dan gurita elostatis itu bergerak. Baik, langsung saja ibu serahkan kepada guru di depan untuk menjelaskan dan mempraktikkan dua percobaan tersebut. Ibu silakan. Baik, di sini kita ada dua percobaan, yaitu ada gurita elektrostatik sama tisu menari. Tahu tidak apa yang terjadi jika tisu digesekkan dengan paralon dan didekatkan ke gurita elektrostatik dan paralon digosokkan didekatkan ke tisu yang sudah dibentuk. Isinya menari. Kayaknya kayak muka bapak. Coba satu orang bentuk tangan gitu. Mungkin ada satu orang bisa jawab. Sisil tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Mungkin Agatha bisa jawab apa yang terjadi jika tisu digosokkan dengan paralon dan didekatkan ke gurita elektrostatik dan tisu digosokkan didekatkan ke tisu yang sudah dibentuk. Ada diskutnya. Ya, betul. Jadi adanya gaya tarikan antara paralon dan tisu dan juga
gurita elektrostatik. Jadi di sini Bapak akan mempraktekkan apa yang sudah tadi Bapak tadi. Apa yang pertama kita gosokkan terlebih dahulu untuk paralon. Berapa lama kak prosesnya? Sampai panas. Jadi hari ini nanti dikarenakan kalau semua ini tertutup jadi tidak bisa. Yang depannya aja, Pak. Paralonnya ini kecil. Kalau pakai yang besar gini Pak. Gosoknya gimana? Semakin besar media ini paralonnya semakin banyak kemudian untuk tisu penari. Nah, setelah melihat percobaan yang telah Bapak lakukan, Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Ya. Udah Pak. Ini kelompok Untuk kelompok 1 di mana? Ini Pak. Kelompok 2. Pak. Berkat tadi. Jalan. Kelompok 3. Beda kelas deh Pak. Kelompok 4. Stres untuk kali ini Pak. 7 loh Pak. Ini 1 jam kan? Ujian akhir semester. Mana ini ada tujuannya. Nanti kalian akan mencoba per kelompok akan mencoba ini yang namanya itu percobaannya, nanti yang terpilihnya itu baru fisik setelah dicoba nanti akan dipandu oleh Bu Nadia. Oke Pak. Yasin kita coba. Terima kasih Bapak Andri. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Nah, kalian kan udah dapat kertas LKPD kan? Nah, setiap kelompok, setiap 2 kelompok mencoba 1 percobaan. Nah, di sebelah sini percobaan bisa menari, di sebelah sini percobaan gurita. Bisa? Oh, nggak bisa, soalnya cuma 2 alat, oke? Peralonnya cuma 1. Gantikan mungkin ya. Dibelah aja. Oke. Siapa yang mau pegang ini? Saya megang Bu. Mau nyoba, mau nyoba. Ibu LKPD-nya di sini.
Perhatikan semua, tolong perhatian dulu. Nah, kalian kan udah dapat itu kan, alatnya kan? Dan semua pegang. Nah, kalian melakukan percobaan itu. Yang sebelah sini kan melakukan tisu menari, yang di sebelah sini tisu gurita. Nah, kalian mengamati apa yang terjadi dari kalian melakukan percobaan itu. Lalu kalian isi LKPD itu dari percobaan itu. Oke, silakan kerjakan. Oke, Bu. Oh, tak mau. Atau bapak makin besar makin bagus. Kayaknya tisunya kurang banyak lah, Pak. Kasihlah banyak. Satu itulah. Gak bisa kalau lama. Ya. Nah, siapa lagi yang belum? Yang kecil ya, itu lama panas. Coba dibuat kayak gitu aja, Mak. Tadi. Udah? Ini lucu tadi, iPhone-nya warna pink, warna ungu. Ini siapa? Ini siapa tuh? Bima. iPhone-nya lucu. Coba lihat tuh. Bisa kan? Lihat case-nya. Lihatnya. Case. Oke semua, perhatikan. Nah, dari percobaan itu apakah ada yang kalian dapat simpulkan? Dari dua percobaan itu. Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab bisa dapat hadiah tahu. Mana hadiahnya? Ya, ada giftnya. Ayo. Apa tadi Bu? Hadiahnya tahu. Apa yang kalian simpulkan dari dua fenomena tersebut? Apa yang dipengaruhi dari dua fenomena tersebut? Ada gift loh. Ayo, dalam menjawab saya harus benar kok. Apa? Silakan. Semakin kita lama menggosok si paralon, maka itu muatan listriknya tuh akan semakin kuat. Jadi gurita sama tisunya tuh akan meledak dan menari. Oh, benar. Mana giftnya, Bu? Nah, itu saya jelaskan sedikit ya. Nah, dari dua percobaan ini, kami itu membandingkan dari masanya. Masa dari tisu dan masa dari plastik ini. Kami kan menggunakan tisu pada tisu menari dan plastik pada gurita. Nah, itu tuh dipengaruhi juga. Jadi besar listrik statis dari tisu lebih besar karena dia masanya lebih kecil daripada plastiknya. Itu. Nah, yang Muna bilang juga benar, tapi tuh karena kita sama-sama menggunakan paralon, jadi itu sama kan besar listrik statisnya kan. Nah, jadi kita tuh menyimpulkan bahwa masanya yang mempengaruhi. Itu, paham? Lagi kalian, saya ingin bertanya, apakah ada yang bisa menyimpulkan, menyebutkan apa yang kita dapat dari pembelajaran kali ini? Boleh dulu tangan satu orang. Yang cowok kita ada diam. Boleh satu orang itu orang yang cowok. Gimana tanya mau katanya Bu? Dari percobaan yang dilakukan apa ya? Selain dari pernyataan Muna, apa lagi? Oh,
saya Bu. Medianya tadi kan tisu kan, yang dekat tisu menari itu kan kalau basah nggak bisa menyalurkan energi listrik statis yang dihasilkan dari si paralon tadi. Jadi basah atau enggaknya media tisu tadi itu mempengaruhi listriknya tadi gitu ya. Terima kasih Alinda. Itu kata Alinda, cuaca udara juga mempengaruhi listrik statis. Seperti tadi kesalahan dari kami, kalau alat percobaannya basah karena hujan dan ketika diberikan energi listrik yang berasal dari gesekan antara tisu dengan paralon dengan kemudian didekatkan dengan tisu, itu tisnya tidak terlalu angkat karena keadaan tisu manusianya basah. Kemudian saya sedikit menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini berdasarkan 2 percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa listrik statis itu dapat ditimbulkan dari 2 gesekan yang kemudian divisualisasikan dengan didekatkan dengan benda-benda yang bermuatan atau bermassa kecil seperti tentakel plastik dan tisu manusia, di mana tentakel plastik bergerak dan tisu manusianya menari. Kemudian aspek kelompok, para peserta didik menunjukkan sikap ilmiah, kerjasama dalam kelompok, kemudian rasa ingin tahu terhadap fenomena fisika. Terima kasih. Kurang lebih pembelajaran kita kali ini sampai di sini saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Amri, Ibu Nadia, dan Ibu Asra karena telah memberi dan mengajar materi yang telah kami sampaikan ke kalian. Baik, kali ini Ibu Tiara akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana muatan listrik itu timbul akibat gesekan antara 2 benda yang berbeda jenis. Nah, gesekan itu menyebabkan perpindahan